Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marskal Kevin Polii, dan pada saat ini saya akan memberikan health education dengan judul Gangguan Waham dengan dokter pembimbing, Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Waham atau delusi adalah suatu keyakinan atau pikiran yang keliru karena bertentangan dengan kenyataan. Namun individu tidak mau melepaskan wahamnya walaupun ada bukti tentang ketidakbenaran atas keyakinan itu. Gangguan delusional adalah nama lain dari gangguan waham yang didefinisikan sebagai suatu gangguan psikiatri di mana gejala utamanya adalah waham. Gangguan waham biasanya terjadi pada usia 40-45 tahun, di mana tersering pada perempuan. Di Amerika Serikat terjadi sekitar 2,5-3%, dan insidensi yaitu mencapai 1-3 per 100.000 kasus per tahun. Gangguan waham dapat terjadi karena faktor biologis, karena terjadi karena zat psikoaktif atau tumor pada daerah limbik dan ganglia basalis, serta faktor psikodinamika, yaitu anggapan tentang orang yang hipersensitif dan mekanisme spesifik seperti formasi reaksi, penyangkalan, dan proyeksi. Untuk mendiagnosis, berdasarkan anamnesis, sering menuntut pengakuan dan menunjukkan pada dokter. Hasil wawancara biasanya wajar dan normal, kecuali terkait waham yang dimiliki. Berdasarkan pemeriksaan status mental, pada deskripsi umum pasien tampak rapi dan berpakaian layak. Untuk mood konsisten dengan isi waham, persepsi tidak memiliki halusinasi yang menonjol, isi pikir terdapat waham, orientasi dan memori baik, tilikan tidak memiliki tilikan terhadap kondisi yang dialami. Berdasarkan kriteria diagnosis menurut DSM-4, waham tidak bizar melibatkan situasi dalam kehidupan nyata, merasa diikuti, merasa diracuni, merasa terinfeksi sekurang-kurangnya 1 bulan. Kriteria A skizofrenia tidak terpenuhi, yaitu halusinasi taktil dan olfaktori dapat terjadi pada gangguan waham atau delusi jika sesuai dengan tema waham. Berbeda dengan dampak waham atau hasil akhirnya, fungsi tidak terganggu secara nyata, perilaku tidak secara jelas aneh atau bizar. Jika episode mood telah terjadi bersamaan dengan waham, durasi totalnya singkat dibandingkan durasi periode waham. Gangguan tidak disebabkan oleh efek fisiologis atau zat secara langsung atau kondisi medis umum. Tipe-tipe waham. Waham erotomania, yaitu seseorang percaya atau sangat yakin bahwa ada orang yang sedang jatuh cinta kepadanya. Waham kebesaran, yaitu terdapat kekuatan, pengetahuan, penghargaan, dan identitas yang berlebihan. Waham cemburu, yaitu pasangan seksual seseorang yang tidak dianggap setia. Waham kejar, yaitu orang atau seseorang yang dekat dianggap diperlakukan dengan kasar. Waham somatik, orang mempunyai beberapa cacat fisik atau kondisi medis umum. Dan waham campuran, pada tipe waham ini, ciri khas lebih dari satu tipe tetapi tidak ada tema yang menonjol. Untuk tata laksana, pemberian medikamentosa seperti antipsikotik yaitu dengan haloperidol, dan psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif, terapi suportif, dan menegakkan hubungan saling percaya tidak menentang atau mendukung wahamnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan banyak terima kasih.